Hari ini, hanya satu orang di antara kalian yang bisa hidup dan meninggalkan tempat ini. Ciu 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 ciu. Aunty, adik, ahahei. Apakah kalian datang untuk menjemput Ranran pulang? Dokter di sini sangat galak. Ranran tidak pernah cukup makan setiap hari. Kamu bodoh. Kotor sekali, jangan sentuh aku. Bodoh dan cacat, benar-benar pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain. Tunggu sebentar, nanti kamu akan menggantikan Qian Sui untuk menikahi pria yang cacat kaki, dan tidak bisa hidup dengan layak, Ji Xiao. Menjalani hidup sebagai janda, menikah dengan Ji Xiao. Ini tidak bisa. Bibi, Ranran tidak mau menikah, Ranran tidak mau menikah. Bibi, ayah. Cepat selamatkan Ranran. Ranran tidak mau jadi kambing hitam untuk adiknya. Ayah, HMPH. Ingat, kamu tidak punya pilihan. Kakak, bagaimana kamu bisa tinggal di rumah sakit jiwa selama 3 tahun? Tidak bisa menyembuhkan penyakit bodoh kamu. Ingin pergi dari sini. Ya sudah, nikahi saja si cacat Jian untukku. Tuan Qin, mobil keluarga Ji sudah tiba. Bawa nona besar keluar. Ayah, jangan, tolong selamatkan Ranran. Kakak, kamu tidak benar-benar akan mengorbankan diri untuk organisasi, kan? Menikahlah dengan Jian Li. Aku dengar dia itu selalu menikah dengan orang yang nasibnya buruk. Tenang saja, kan cuma pria. Ziluju adalah peninggalan ibuku. Aku pasti akan mengambilnya kembali dari tangan Jian Li. Nyonya, silakan masuk, hehe. Heh. Heh. Nyonya, mesin fotonya ada di dalam. Silakan masuk sendiri. Siapa? Ah, jangan pukul orang. Bukan, aku tidak menyentuhmu. Kamu berpura-pura apa? Berangkat. Hahaha. Ternyata orang bodoh itu menggantikan Qian Sui untuk menikah. Bisa menyelamatkan Qian Sui dan juga mendapatkan begitu banyak mas kawin. Sungguh sangat menguntungkan. Hahaha. Jin Sui adalah putri kesayanganku. Bagaimana bisa karena si Jian Li yang tidak berguna itu menghancurkan seumur hidupnya? Ayah, ibu, keluarga Jin ternyata sudah menandatangani perjanjian. Dan penerima mahar adalah Qinran. Apa itu? Berangkat. Maaf. Kakiku kesemutan. Qinran, kau anak nakal ini. Cepat keluar sini. Auntie. Mereka datang mencari aku. Mama, kamu yakin Ji Xiao tidak di rumah? Tenang saja, Mama sudah bertanya-tanya. Setiap hari pada waktu ini,
Ji Xiao selalu pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Asalkan kita buat Qinran tanda tangan di surat perjanjian transfer properti ini, maka semua harta akan menjadi milik kita. Hahaha. Hei hei, ayah, adik, hei. Kamu lihat adik, Segera tanda tangani perjanjian ini untukku. Ternyata datang untuk mahar. Kuo Hua mengeluarkan banyak uang untuk menikahi aku yang bodoh. Sungguh sangat menghormati. Kamu ini. Apa yang kamu tulis ini? Orang buta huruf. Tidak peduli apakah kamu bisa membaca atau tidak. Cepat tanda tangan, jangan bertele-tele. Tapi ibu saya bilang kamu juga pernah menyebutkan tentangmu. Mati saja Sepertinya. Hanya saja tidak bisa membedakan siapa diri mereka sendiri. Berhenti. Tidak bisa membedakan siapa diri mereka sendiri. Berhenti. Ada apa? Ji Xiaoqin Nian sejak kecil sudah bodoh. Kami takut dia menikah ke keluarga Ji dan tidak tahu aturan. HMPH sedang diajarkan. Suami tampan mereka. Mereka ingin Ranran menandatangani. Tapi Ranran tidak mengerti. Mereka menindas Ranran. Aku, keluarga Ji, memberikan mahar kepada calon istri, kalian berani menggelapkan. Tidak, jangan salah paham, Tuan Ji. Kami sengaja membawa surat perjanjian ini, supaya Ranran menyimpannya sendiri. Iya. Qinran sejak kecil tidak punya ibu dan selalu dianggap bodoh. Kami bahkan sudah sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin kami menginginkan mas kawinnya? Baiklah. Kalau begitu ingatlah. Kamu ikut mereka pulang. Ambil mas kawin nona muda itu. Simpan sendiri oleh Ranran. Tidak perlu. Ji Xiao, tidak perlu seperti ini. Tuan Qin, silakan. Kakak, bangunlah. Dia hanyalah pria yang tidak aku pandang. Bahkan jika kamu menikah dengannya, tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu adalah orang rendah. Aku. Orang datang. Bawalah nyonya untuk membersihkan diri dengan baik. Ya. Jaga cintaku dekat. Pemilik rumah yang mati kemungkinan besar bersembunyi di sini. Bagaimana? Sudah ada kabar. Nyonya itu jatuh ke dalam air dan mengalami cedera otak saat kecil. Sejak saat itu, dia terus-menerus bodoh. Seluruh keluarga tidak menyukainya. Dia tinggal di desa. Baru 3 tahun lalu dibawa kembali ke kota. Tinggal di rumah sakit jiwa. Entah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Asalkan bisa menghilangkan orang itu. Dia adalah istri yang baik. Kenapa tidak ada? Jangan-jangan dia benar-benar ada di sana. Tuan muda. Di mana Nyonya? Nyonya masih di dalam kamar mandi. Sudah lebih dari 1 jam mereka mandi. Belum selesai juga. Mandi saja sudah bisa tidur. Menjadi muda, dan segera dan mendapatkan Maria yang cantik, uang pil malam. Aku akan pergi ke tanah malam ini, terima kasih banyak. Jadi jangan berisik dan potong. Jangan,
Aku tanam akan semua tubuh, suami yang tampan. Suami yang tampan. Ayah, Ji Xiao ternyata bukan cacat. Pas sekali. Biarkan aku lihat apakah Ziluozhu benar-benar ada padamu. Ran. Kenapa kamu mau menikah denganku? Karena kamu tampan. Ran paling suka suami yang tampan. Hanya karena ini. Dan masih ada lagi. Bersama suami yang tampan bisa makan kenyang. Tidak perlu setiap hari bekerja keras. Tentu saja, saya paling suka tidur dengan suami yang tampan. Sepertinya saya terlalu berpikir, dan juga punya anak. Saya tidak bisa punya anak denganmu. Kenapa? Saya tidak bisa berperilaku manusiawi. Mulai hari ini, kamu tidur di sofa. Kita tinggal terpisah. Suami tampan. Saya tidak akan membuang orang. Tidak apa-apa. Ran bisa melindungimu. Jaga jarak. Apa? Kamu sedang apa? Suami tersayang. Akhirnya kamu bangun, cium aku. Pergi sana. Syukurlah dia bodoh. Hei, Kapten. Dengar-dengar, mawar berdarah telah muncul di kota Jiang. Jika ingin menemukan pelaku sebenarnya dari kecelakaan 2 tahun lalu, kesempatan kali ini tidak boleh dilewatkan. Baik, saya akan segera datang. Bos, ada yang menawarkan 30 juta untuk informasi Anda 3 tahun lalu. Dan mereka ingin bertemu dengan Anda. 30 juta? Tawaran yang sangat besar. Saya segera datang. Tuan Ji. Perintah dari Tuan Ji. Tianli, sebagai pewaris keluarga Ji, identitasmu diperhatikan oleh banyak orang. Daripada menjadi sorotan, lebih baik manfaatkan kesempatan ini agar mereka tenang sedikit. Kakek maksudnya kecelakaan ini bukanlah kebetulan, tapi sengaja. Aku sudah mengumumkan hal ini keluar. Setelah kecelakaan ini, kedua kakimu cacat dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebelum menemukan pelakunya, kamu harus terus berpura-pura seperti ini. Sudahlah, agar tidak terlihat orang lain. Orang tadi terlihat sangat familiar. Kamu adalah bos dari Mawar Berdarah. Orang ini bukan hanya darah. Benar. Bahkan mulut, hidung, dan suaranya sangat mirip dengan King Ran. Di kartu ini ada 10 juta. Saya ingin tahu tentang kecelakaan di Binhang Row 2 tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengagumi. Mengagumi. Tuan ini cara menggoda terlalu rendah kelasnya. Aku sangat tidak suka. Bagaimana keadaan Ji Xiao? Masih ada 3 hari. Kalau begitu, kita pergi ke kantor sekarang. Sekarang pulang ke rumah.
Syukurlah tidak ketahuan. Tidak benar. Aku harus cepat kembali. Suamiku yang tampan, akhirnya kamu kembali hehe. Kamu terus di rumah. Iya, Riran sangat patuh. Selalu bermain di rumah. Tuan muda dan tuan tua sudah pulang. Kalau mereka pulang sebentar lagi, ayo ke taman bermain. Dia memang mulai curiga padaku. 1. Kakak Ji. Bagaimana kamu membawanya ke sini? Oh, ini baru saja Waning kembali ke negara. Tahu kamu sudah menikah. Apapun yang terjadi, aku harus datang melihat. Maaf ya, Kak Ji. Kalau bukan karena ayahku yang memaksa aku ke luar negeri, kamu juga tidak perlu menikahi orang bodoh sebagai istri. Ayahmu semua itu demi kebaikanmu. Sudahlah, Waning, kamu turun dulu ya. Aku dan Yan Li ada beberapa urusan penting yang harus dibicarakan. Baiklah. Sampai jumpa, Kak Ji. Tian Li. Tian Li? Oh, bagaimana pendapat kakek tentang mawar berwarna darah? Dia bilang. Perlu waktu 3 hari. Kamu itu istri bodoh dari kakak Ji yang dia bawa pulang, kan? Kakak cantik, kamu siapa? Aku adalah sahabat masa kecil kakak Ji. Sahabat masa kecil. Lalu kenapa kalian tidak menikah? Kinran, aku kasih tahu kamu. Kamu sama sekali tidak layak untuk JGG. Kalau kamu paham, segera cerai dari JGG dan pergi dari keluarga Ji. Ah, kamu berani mendorongku supaya aku memukulmu. Jangan pukul Ran. Aku barusan cuma bercanda kok. Ayo, aku dengar saat kamu di rumah sakit jiwa. Kamu sangat suka minum air kotor dan memungut sampah untuk dimakan. Hari ini kita akan menghabiskan air kotor ini. Apakah saya bisa tidak minum? Hari ini tidak ada pilihan, kamu harus minum. Kalau tidak mau, tetap harus minum. Trik ini sudah saya mainkan waktu TK. Lebih baik kamu yang minum. Saya akan membunuhmu. Berhenti. Ada apa ini? Kakaki, lihat. Istri bodoh yang kamu nikahi ini telah memperlakukan saya seperti ini. Tapi dia juga menggenggam tanganku sangat sakit. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lebih ringan. Kompres dengan es saja sudah cukup. Kak Jing, jelas-jelas aku yang terluka. Kenapa kamu melindungi bodoh ini? Tadi aku jelas melihat kamu yang lebih dulu menggerakkan tanganmu. Apakah kamu masih mau berkilah? Bukan seperti itu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Jadi dia yang memukulku dulu. Dia juga bilang kita menikah hanya untuk memanfaatkan aku. Dia bahkan bilang aku tidak layak untukmu dan meminta kita bercerai. Kamu bilang begitu padanya. Jing Gege, dia sebenarnya tidak sebodoh yang terlihat. Dia hanya berpura-pura. Xie Waning. Sebaiknya kamu mengerti situasi sekarang ini. Siapa pemilik rumah ini? Siapa wanita yang ada dalam ingatanku? Ayo. Kamu. Apakah masih sakit sekarang? Sayang. Apakah kamu menyalahkanku karena membuat sahabat masa kecilmu terluka? Aku dan dia tidak punya hubungan apa-apa. Kalau nanti ada orang lain yang mengganggumu, beritahu aku, supaya kamu tidak terluka lagi. Nenek. Nenek Waning, kamu juga membenciku. Sudahlah. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang membuatmu seperti ini? Nenek. Kamu bilang siapa sebenarnya? Nenek pergi mengajarinya. Itu istri bodoh yang dibawa pulang oleh kakak Ji, Tian Ran. Bagus sekali, keluarga Kinran tidak mengerti aturan sama sekali. Saat menikah tidak datang untuk memberi salam padaku. Sekarang masih datang untuk mengganggu kamu. Ayo, nenek akan membawamu untuk mengajarinya kembali. Siapa yang bernama King Ran? Siapa yang menjadi kekasih?
Nenek, kenapa Anda datang? Ternyata anjing benar-benar memanggil pemiliknya untuk membantu. Kamu adalah menantu saya, dia. Jangan lari, berhenti, berhenti. Nenek tua yang menyebalkan. Serahkan kontrak kawasan pengembangan si Cheng padaku. Ah, perempuan jahat. Kau mencariku masalah. Ayo, serang dia. Ah. 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 Pergi. Perempuan bau, aku pasti akan kembali. Dia punya masalah dalam hati. Nona. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Silakan bangkit dulu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas budi? Ini kamu pegang. Tubuhnya membiru. Sesak napas parah. Kaki tidak nyaman. Sepertinya masalah di hati belum selesai. Orang-orang, tahan dia. Hahaha, suamiku yang tampan. Sebelum menemukan pelakunya, kamu masih perlu berpura-pura. Sebelum jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jangan langsung menghadapi orang seperti ini. Apakah ini terlalu berlebihan? Apapun alasannya. Dia membuat Wanning jadi seperti ini. Apa kamu tidak melihatnya? Anda telah memanjakan Xie Wanning dengan sangat berlebihan. Dia tumbuh besar di depan mata saya. Nenek, jangan marah pada Kaji lagi. Seandainya keluarga kita tidak setuju untuk menjalin hubungan, Wanning pasti jadi menantu saya. Lagi pula kalian berdua sudah saling mengenal sejak kecil. Kamu membiarkan orang lain menganiaya dia. Bagaimana mereka memukulmu? Kembalikan pukulan itu padaku. Jangan memukul orang, Jangan memukul orang, Wanning. Di depan saya, kamu menganiaya Wanning. Lihat bagaimana saya akan mengurusmu. Tolong selamatkan Ranran. Kamu minggir. Nenek, dia adalah menantu kamu. Tahu menjaga istri tidak terlalu buruk. Nenek, jangan marah. Kalau tidak, nanti bisa sakit. Kau, anak nakal. Kau berani mengutukku sampai sakit. Nenek. Nenek. Sejak 3 tahun yang lalu, Nenek bertemu dokter ajaib di parkir bawah tanah. Dia tidak pernah sakit lagi. Kali ini aku benar-benar marah sampai sakit. Jing Gege, wanita dengan hati yang baik seperti ini. Kenapa kamu masih menyimpannya? Ranran bukan sengaja. Itu. Suamiku yang tampan, kamu percaya Ranran? Ranran bisa menyelamatkan Nenek. Kamu percaya seorang bodoh seperti kamu bisa menyelamatkan? Berkata besar, tidak takut lidahnya terkilir. Ingatlah, aku sudah mengundang dokter terkenal dari dunia persilatan. Dr. Chen. Saat dia datang, Nenek pasti akan baik-baik saja. Menunggu dokter aja sudah terlambat. Kamu percaya sama Ranan? Ranan benar-benar bisa. Cukup, King Ran. Kamu biasa berbuat sembarangan, aku bisa tahan. Ini menyangkut nyawa Nenek. Bukan main-main, kakak. Jika kau membuatku tidak mendapatkan mahar, kau juga jangan berharap hidupmu baik-baik saja. Kau tunggu saja untuk dibenci oleh Jian Li yang cacat ini. Diusir dari keluarga Ji. Dokter hebat datang. Dokter hebat, akhirnya kau datang. Tolong selamatkan Nenek. Asalkan Nenek bisa sadar, aku akan menghabiskan berapapun uangnya. Nona Lin, jangan terlalu berlebihan. Karena Anda yang secara pribadi mengundang saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tuan Lin. Ayo. Tolong, saya mohon. Dokter, tanpa uang, kalian mau berobat apa? Tolong, saya mohon. Bawa uangnya, baru kami akan memeriksa kalian. Pergi. Bagaimana kondisi nenek saya? Nenek memang sudah punya penyakit jantung. Ditambah lagi sekarang sedang marah besar. Kalau bertemu orang yang tidak mengerti, takutnya bisa langsung kehilangan nyawa. Dukun, tolong selamatkan Nenek. Nona Qin tenang saja. Saya akan segera memberikan akupunktur pada Nenek.
Tidak, tidak bisa. Jarum ini bisa membuat nenek kehilangan nyawa. Tianran. Kau bodoh sekali. Kalau kau mengganggu pengobatan nenek, apa kau bisa menanggungnya? King R. Kembali sini. Pria brengsek berani teriak padaku. Lihat saja setelah aku menyelesaikan ini, aku akan membereskanmu dengan baik. Aduh. Itu mayat. Ah. Kau brengsek. Apa kau ingin membunuh nenek? Shark. Ah. Nana. Nenek itu sebenarnya masih bisa diselamatkan. Tapi orang ini menusuk titik lemah nenek. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Silakan sampaikan apa yang kalian tahu. Sister, apakah kau punya dendam dengan nenek Ji? Kamu benar-benar ingin membunuhnya? Ya, Kinran adalah akibat perbuatanmu. Hari ini aku ingin kamu membayar nyawa nenek. Suami tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan Ranran. Huhu. Berhenti. Keluar? Apa kamu tidak mendengar? Nenek selingkuhan menyuruhmu keluar. Yang aku maksud adalah kamu. Dan kalian semua keluar. Nenek, saya ini Waning. Bagaimana bisa kamu mengusir saya? Disuruh keluar ya keluar. Kalau tetap di sini, jangan salahkan saya kalau bersikap kasar. Anak baik, jangan takut, datanglah duduk sini. Benar, itu kamu 3 tahun yang lalu. Yanli, kamu keluar sebentar. Nenek ada yang ingin dibicarakan dengan Ranran. Baik. Kakak, bagaimana bisa seorang pria seperti ini, demi orang bodoh Kinran itu, bahkan sampai mengusirmu? Kali ini kamu telah menyelamatkan aku lagi. Apapun permintaanmu, silakan katakan. Nenek pasti akan memenuhi permintaanmu. Nenek, sebenarnya aku memang butuh bantuanmu. Zimingzu, anak yang baik. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Zimingzu, aku pasti akan membantumu mencarinya. Terima kasih, Nenek, tetapi tolong jaga rahasia ini. Nana, Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi pada saya? Ini, semua berkat Ranran. Dia secara tidak sengaja mengeluarkan darah kotor dari tubuh saya. Sekarang saya merasa sangat baik. Seandainya dokter hebat tidak merawat nenek lebih awal. Hanya jarum dari kakak itu benar-benar bisa mengorbankan nyawa nenek. Di mana dokter aja? Benarkah ini benar-benar kebetulan? Yanli, sekarang kalian sudah menikah. Kapan kalian mau punya anak? Ini aku. Masih belum memikirkannya. Tidak boleh, kakak dari keluarga Ji itu. Semua sedang mengatur jodoh mereka. Kamu tidak cepat sedikit. Hati-hati, aku akan urus kamu. Ji Chen meskipun hanya anggota cabang, tapi lebih berpeluang mewarisi keluarga Ji dibanding Jianli yang tidak berguna ini. Lebih berpeluang mewarisi keluarga Ji. Sudahlah, kalian baik-baiklah membina hubungan. Hiduplah dengan baik. Baiklah, jaga Ranran dengan baik. Jangan biarkan dia menderita lagi. Ya. Kenapa kalian belum pergi juga? Mau menunggu mewah? Aku undang kalian makan. Nenek, bukankah kamu datang untuk membela aku? Aku. HMPH? Ayo pergi, ayo pergi. Kamu sebenarnya bilang apa kepada nenek? Shinran. Sebenarnya siapa? Kinran pulang ke rumah hari ini. Aku sangat menantikan itu. Dia melihat barang-barang peninggalan ibunya dibuang keluar rumah. Apa reaksi yang akan muncul? Sampah-sampah ini seharusnya sudah dibuang dari dulu. Kinran, wanita jahat ini, berani-beraninya mengambil mahar. Bahkan membuatmu dibenci oleh Nyonya Ji. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya kali ini. Tuan Ji. Lao Yan menunggumu di kantor. Email yang dikirim sudah datang. Alamat kecelakaan 2 tahun lalu adalah dia.
Ternyata dia. Kapan dikirim? Jian, belakangan ini kamu selalu meragukan saya. Saya ingin kamu mengirimkan kejadian kecelakaan ke email Ji sebelum kembali. 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. King Er selalu bersamaku. Tidak pernah menyentuh ponsel. Apa aku berpikir terlalu banyak? Jenderal Ji. Jenderal Ji. Ran, aku ada urusan mendesak. Harus keluar sebentar. Kamu bisa pulang sendiri, kan? Ran bisa sendiri. Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Gadis nakal. Siapa yang pulang sendirian seperti ini? Apa kamu sudah membuat Jiao Xiao marah? Ah, penjahat. Kau ini bodoh sekali. Kamu berani melemparku. Mau mati ya? Bising-bising kayak apa sih? Kenapa kamu pulang sendiri? Ayah. Mereka semua barang peninggalan Mama. Ayah. Kakak dulu yang menyakiti aku. Aku dan Mama dengan baik hati membantu dia mengurus barang peninggalan mamanya. Tapi begitu dia pulang, dia langsung marah besar. Berkata-kata bahwa dia mendapatkan mahar yang sangat tinggi. Bahkan ayah pun tidak dihargai lagi. Aku tidak, aku bukan, Serahkan seluruh mahar kepada aku. Itu milik keluarga Qin aku. Di mata ayah. Apakah mahar lebih penting daripada ibu? Menurut pendapatku, keluarga Ji bisa mengirim dia sendiri ke rumah. Mereka sama sekali tidak peduli padanya. Langsung saja kunci dia di ruangan kecil. Lihat apakah dia berani menyembunyikan mahar lagi. Jangan-jangan, ayah RNRN sangat baik. Suami kecil sangat menyukai RNRN. RNRN tidak masuk ruangan hitam kecil. Jangan masukkan RNRN ke ruangan hitam kecil. Ah, bawa dia pergi dari sini. Masukkan ke ruangan hitam kecil. Kapan mahar akan dibayar? Kalau sudah bayar, baru aku lepas dia. Ah, jangan-jangan. Suami tampan, cepat datang selamatkan aku, hahaha. Lepaskan aku keluar, ah. Cepat lepaskan aku keluar, ah. Lepaskan aku keluar. Seorang ayah secara nominal. Bagaimana mungkin dia benar-benar peduli padaku dan ibu? Aku mau ibu, aku mau ibu. Kembalikan ibuku. Kau sudah tidak punya ibu lagi. Dia adalah ibu kita. Dia wanita jahat, bukan ibuku. Ran. Nanti Tante Siuyun akan jadi ibumu. Dia bukan. Ran Qin Qiang, berhenti di situ. Kalahkan mereka, baru kamu bisa hidup dan menjadi raja di sini. Ah. Qinran dari kecil sampai besar paling takut dengan ruangan gelap. Hahaha. Tidak sampai 10 menit. Dia sudah memohon agar mahar diserahkan ke tanganku. Hahaha. Tidak baik. Tuan Ji sudah datang. Apa? Tuan Ji sudah datang. Apa? Kenapa dia datang? Tuan Ji bilang dia datang menjemput Nyonya Ji pulang. Bukankah begitu? Bukankah Xiao Jin tidak peduli dengan Qinran yang bodoh itu? Lalu kenapa dia datang sendiri lagi? Aku juga tidak tahu. Tidak bisa, si bodoh itu masih terkunci di dalam.
Kalau Kinran tahu, pasti akan jadi masalah. Sekarang aku akan membebaskannya. Cepat, cepat. Raja. Kenapa Anda tiba-tiba datang hari ini? Saya kira Anda tidak akan datang hari ini. Saya datang untuk menjemput istri saya pulang. Dia di mana? Jangan-jangan kalian mengganggunya lagi. Bagaimana mungkin? Kakak, dia sedang bermain di dalam. Belum keluar. Anda yakin ini tempat bermain? Ah. Buka pintunya untukku. Kenapa pintunya terkunci? Tidak tahu dari mana datangnya kucing dan anjing liar ini. Sungguh tidak mengerti situasi. Oh. Sayang, akhirnya kamu datang. Ran takut. Kalian memperlakukanku seperti ini. Tidak ada perkembangan. Bukankah aku sudah bilang padamu? Jaga baik-baik kakak perempuanmu. Kamu malah membuatnya seperti ini. Ayah, bagaimana bisa kamu memukulku karena hal ini, kakak perempuan? Aku memukulmu bukan, karena seharusnya begitu, dan kamu juga. Aku menikahkanmu kembali, agar kamu bisa merawat putri kesayanganku dengan baik. Kamu malah mengurungnya di ruangan gelap kecil. Apakah kamu melakukan hal seperti ini sebagai ibu tiri? Aku tidak bermaksud begitu. Itu adalah keinginan Jinran untuk masuk ke dalam. Bukan Ranran, bukan Ranran. Mereka yang jahat. Mereka mengurung Ranran di ruangan gelap. Mereka juga merusak barang peninggalan ibu saya. Yang Xiao, saya tidak cukup tegas. Tenang saja, nanti saya akan mengatur orang untuk mengirim barang-barang ibu Ranran ke rumah Ji. Ranran adalah istri ayah tiri saya. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Tapi ingat ya, kali ini, aku hanya membatalkan keluarga Qin. Kalau ada lagi, aku akan membuat keluarga Qin. Ayah, kamu malah memukulku karena orang bodoh itu. Biasanya di rumah saat dia disuruh menyapu kamar mandi, kamu juga tidak melindunginya. Apa karena dia menikah dengan Ji Yanli? Kamu benar-benar orang yang tidak punya muka dan cuma membuang-buang uang. Permaisuri Ji Yanli ini masih belum pantas diperlakukan dengan manusiawi. Kenapa kamu harus begitu hormat padanya? Yang paling disukai oleh nenek Ji adalah pewaris, yaitu Ji Yanli. Selama nenek Ji masih hidup, kita tidak boleh menyakiti dia. Tapi, sudahlah, cepat bawa anak-anak mencari telur untuk menetas wajah mereka. Tentang hal ini, hanya bisa begitu saja. Ah, jangan bilang begitu. Kedepannya kamu juga tidak boleh menyusahkan kakakmu. Mengerti? Lalu mahar bagaimana? Mahar apa sih? Investasi keluarga Ji sudah hilang. Apa kamu benar-benar ingin membuatku bangkrut? Sakit sekali. Cepat bereskan barang-barang dan kirim ke keluarga Ji. Bu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kinran itu perempuan jahat yang baik kepada pria. Kamu harus membuatnya membayar. Matanya benar-benar indah. Suami tampan terus menatapku, kenapa? Indah. Ini untukmu. Suami tampan sangat baik padaku. Tidak ada yang mengajarkanmu bahwa kamu bisa bernapas saat mencium. Bernapas. Ke Star Mall. Membawa istri untuk membeli 2 pakaian adalah. Pergi membeli pakaian dan kembali. Katakan saja.
Suami tampan, kamu yang terbaik untukku. Kembali ke perusahaan saja. Kecelakaan 2 tahun lalu ternyata adalah ulah Ji Chen. Seekor anjing peliharaan dari kepiting. Berani-beraninya ingin menjadi ahli waris. Lihat saja, aku akan mengusirnya dari rumah. Kakek tidak terburu-buru, kan? Kadang-kadang kita harus berdiri di tempat tertinggi, agar jatuhnya terasa paling sakit. Hehe. Aku ingin berjalan-jalan sendiri. Kamu menatapku seperti itu membuatku takut. Baiklah, Nyonya, jika ada yang perlu, panggil saja aku. Aku akan menunggu di sini untukmu. Jangan berjalan-jalan sembarangan. Hei, bos, orang itu masih menyelidikimu. Kamu bilang dia bisa menyukaiku. Tenang saja, kamu kan aku yang kenalkan. Ini lagi orang brengsek ini. Bodoh sekali. Siapa yang memberi keberanianmu datang ke tempatku? Ini adalah Lina Bell yang diberikan suami tampanku. Senang sekali. Apa hakmu membuat Kak Ji memberimu barang? Ambilkan untukku. Ah, kasihkan padaku. Yoh Waning. Inilah bodoh yang merebut identitasmu, Nyonya Ji. Bagaimanapun juga, dia adalah putri keluarga Qin. Kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Hei, kau yang hina. Cepat serahkan barang-barang itu padaku. Itu milik Waning. Cepat, berikan padaku. Ah. Qinran, kali ini aku ingin melihat siapa yang akan membantumu. Ayo. Onakin. Bongkar semua bajunya dan usir dia keluar. Aku mau seluruh kota Jian tahu. Betapa rendahnya dia. Dia sama sekali tidak pantas dengan kakak Ji. Tidak mau. Kalau kalian perlakukan suamiku dengan seperti ini, dia pasti akan marah. Aduh. Mungil, kau pikir kau siapa? Kakak Ji sama sekali tidak akan mempedulikanmu. Hentikan aku. Suami tampan, terima kasih, GG. Bawa sini. Bawa sini. Ah. Gegeki bahkan memukulku demi orang hina ini. Rangrang sekarang adalah nyonya pelacurku. Bagaimana berani kamu memukul? Akulah istrimu. Ah. Terima kasih, Ning. Aku berharap kamu bisa memahami siapa dirimu sebenarnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tak peduli dengan hubungan kedua keluarga Ji dan Xie. Pergi dari sini. Kita tak bisa menantang dewa pembawa kemalangan ini. Ayo pergi. Qinran, tunggu aku. Aku pasti akan membuatmu terkesan. Aku minta kamu jaga baik-baik, madam. Begitu caramu merawatnya. Lakukan pengumuman keluar. 3 hari lagi, grup Jin akan mengadakan pesta. Aku akan umumkan sesuatu yang besar. Kak Chen, kamu bahkan tidak tahu betapa berlebihan istri bodoh Ji. Bukankah aku cuma kebetulan bertemu dia saat jalan-jalan? Dia bersikap seolah-olah dia adalah tokoh utama keluarga Ji, menyulitkan aku di mana-mana. Kak Ji juga tidak melindungiku. Bagaimana dengan kaki Yelei? Tidak ada perubahan sama sekali. Kak Chen, yang utama dan penting Qinran. Hahaha. Baiklah, dia kan cuma orang bodoh. Ya, aku akan membalas untukmu. Sebentar lagi kan ada acara di kota G. Nanti aku pasti akan membuatnya jadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Terima kasih, Kak Chen. Kamu memang yang terbaik untukku. Acara sudah selesai. Tidak lama lagi, ketika ketua dewan ingin memilih presiden baru. Saya ingin melihat di pesta ini. Istrimu yang bodoh memalukan diri. Kau yang tidak berguna, apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Hahaha. Nenek,
Anda mencari saya? Mendengar bahwa Xie Wanning mengganggu Anda di pasar. Tidak apa-apa, hanya menampar sekali. Aduh, Xie Wanning ini benar-benar semakin tidak terkendali. Ran, tenang saja, nenek pasti akan mengurusnya dengan baik. Ran, bawa ini untuk Yanli minum. Rasa obat ini tidak beres. Ini adalah obat untuk kaki. Ini adalah ramuan yang susah payah Nanan cari. Ayo cepat, cepat. Kenapa panas sekali? Panas, 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 panas. Kamu lagi ngapain? Nenek bilang. Kamu harus bantu aku main satu permainan. Kalau berhasil, aku akan membebaskanmu. Kamu bebaskan aku. Tidak bisa, harus menyelesaikan permainan dulu baru bisa dibebaskan. Sayang, kamu kasih aku obat apa sih? Ini obat yang nenek siapkan untukmu. Aku mau minum air. Kalau gitu, kamu harus baik ya. Saya ingin minum air. Kamu. Kamu tidak baik, Shinran. Bermain bodoh itu menyenangkan. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa berpura-pura pincang untuk menikahiku? Saya punya alasan yang sulit. Apa itu? Obat ini. Tapi kamu yang memberikannya padaku. Tunggu. Bukankah kamu tidak bisa? Tidak berpura-pura. Kak Ichen, terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama. Ngomong-ngomong, tadi saat kencan buta, Xie Wanning juga ada. Aku harap kamu tidak keberatan. Itu adikku yang aku besarkan sejak kecil. Aku tidak keberatan. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku sangat puas denganmu. Malam besok adalah pesta dari grup G. Jika rencana yang aku sebutkan tadi berjalan lancar, aku akan menikahimu. Terima kasih, Kak Ichen. Masuk cepat, cepat. Apa yang terjadi? Ji Chen mengantarmu pulang. Cepat bilang sama Mama, apakah Ji Chen menyukaimu? Tidak. Kak Ichen memberiku undangan untuk acara keluarga Ji. Dia ingin aku menjadi pendampingnya. Bagus sekali, sangat bagus. Kamu harus membuat Ji Chen jatuh cinta padamu. Dengan begitu kita tidak perlu lagi melihat wajah bodoh Qinran itu. Tenang saja, Ma. Aku tidak akan membiarkan si bodoh Qinran menginjak kita seperti ini. Si Ji Yanli ini sama sekali tidak tahu menghargai wanita. Ya. Kepala, akhirnya kamu menghubungi kami. Apakah Ziluoju sudah ditemukan? Belum untuk sementara. Itu adalah barang pribadi. Kemungkinan besar ada di tubuh Ji Yanli. Aku sudah mencarinya di tubuhnya. Bagi saya, permata ini sangat berarti. Namun dia mengambilnya untuk menyelamatkan nyawa. Jika saya mengambilnya sekarang, apakah dia akan mengambil permata ungu? Memperingati tubuhmu memang akan terpengaruh. Tapi itu adalah peninggalan ibumu, bos. Hanya mengambil kembali barang yang memang milikmu. Jadi memperingati hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganmu, kakak. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada kenanganmu. Oh. Yanti, kalau kamu tidak sehat, jangan keluar dan pamer. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentang keluarga Ji kita? Kakak juga merasa malu padaku. Kamu ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Apa kamu tidak sadar? Aku sarankan kamu, serahkan kekuasaan kepada kami, Yi Chen. Siapa tahu, dia mungkin akan memberi kamu beberapa puluh ribu yuan sebagai uang pensiun. Jangan sakiti suamiku yang tampan. Kamu si bodoh. Ini di mana? Kamu apa sih?
Yanli, aku nggak nyangka. Sekarang kamu malah cari orang bodoh buat membelamu. Bodoh tapi lumayan tampan, HMPH. Jangan sentuh aku. Kakak, tahu kan? Jianli yang tidak berguna itu tidak bisa memuaskanmu. Aku yang akan membuatmu senang. Ji Ichen. Jika hari ini kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuatmu keluar dengan cara yang tidak baik. Hahaha, bagaimana? Kau yang tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ah, Kak Ichen. Mungkin dia ingin duduk di kursi roda dan memukul lututmu. Aduh, cacat. Selagi orang-orang ada di sini, segera serahkan grup G kepadaku. Jangan menghalangi aku dan istri bodohmu bermain air. Hahaha, Haha. Ha. Kamu lihat ini. Apa yang terjadi ini? Saudara-saudara, hari ini diadakan pesta ini. Hanya ingin memberitahu kalian. Kaki saya yang ada dalam ingatan saya sudah pulih. Sudah, sudah pulih. Mulai sekarang. Ranran akan menjadi nyonya muda dari keluarga Ji saya. Akan memiliki 30% saham grup Ji. Apa 30% saham? Itu adalah aset yang bernilai ratusan juta. Orang bodoh ini benar-benar beruntung. Orang bodoh ini siapa? Yang penting adalah kaki Jianli sudah sembuh. Kita tidak bisa lagi bergaul dengan Ji Ichen. Kakak Ichen. Sekarang kita harus bagaimana? Kenapa harus panik? Meskipun kakinya sudah sembuh, dia tetaplah sampah yang tidak berguna. Kelompok G pasti akan jadi milikku suatu saat. Dan saja, serahkan padaku. Kakak, apakah kamu ingat? Di samping tempat tidurmu ada satu-satunya foto bersama ibumu. Apakah kamu ingin? Ruan-ruan ingin. Minum gelas ini dan ikutlah bersamaku. Tuan Ji, mohon perhatian lebih untuk proyek kali ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Lihat ke sana. Aduh adik perempuan. Ranran takut? Cepat buka pintu. Bajingan. Hari ini aku mau kamu benar-benar menemani GG aku. Cuma sedikit bodoh. Tampilannya juga nggak buruk. HMPH. Jerry. Sejak kecil kamu sudah membuatku tidak suka padamu. Jadi hari ini jangan salahkan kakak. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah kakak di perjamuan. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Panggil aku kakak. Aku mau tidur. Suamiku, kamu pergi saja. Sekarang kamu tidak punya hak untuk memilih. Keberanian. Kaki kamu sekarang sudah jauh lebih baik, kan? Sekarang kamu tidak perlu memikirkan apa-apa. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Lihat. Lihat ini. Cepat lihat itu, tidak masuk akal. Kenapa? Kamu lihat kan? Astaga, ini, aduh, apa ini? Ya Tuhan, ini dia. Lihat ini. Aduh. Ini
Ini, sangat mengejutkan. Lihat ini. Aduh, lihat mereka berdua adalah zombie. Iya, lihat saja. Sekarang bisa ramai. Iya. Ini kan kamu yang bilang sendiri. Maksudmu apa? Ah, kau brengsek. Kau berani menjebak aku. Kau bukan orang bodoh. Kapan aku bilang aku bodoh? Bertindak terhadap orang di daftar pembunuh. Kamu sudah bosan hidup, ya? Yi Chen. Bagaimana bisa ada wanita sejahat kamu di dunia ini? Apa yang kamu berikan padaku? Tadi kamu tidak ingin memberi aku ramuan cinta. Sekarang kamu juga harus merasakannya. Kak Yu Chen. Tolong ampuni aku. Ranjan benar-benar penuh dengan kejutan. Aku benar-benar terjebak. Ranjan. Kalian sedang melakukan apa? Kalian berdua sedang melakukan apa? Apa? Kamu sedang melakukan apa? Kamu membuatku marah. Pulangkanlah, ya Tuhan. Pulangkanlah. Ya Tuhan. Sudah selesai, sudah selesai. Karena wanita kecil itu tidak hanya berakting bodoh, tapi juga, dia memberitahu semua orang tentang rencanamu memberimu obat. Jangan ribut, aku tahu kamu merasa terganggu, kan? Aku sudah merasa terganggu karena kamu. Bukan begitu, Yi Chen? Bukan begitu. Kita tidak bisa dicoret oleh kakek. Kalau tidak, semua usaha kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Sia-sia semua, Yu Chen. Cepat pikirkan cara. Aduh, ini gila. Apa saya tidak tahu tentang hal ini? Kakek belum bangun, kan? Saya akan mencari cara. Biarkan dia tidak bangun seumur hidupnya, kan bagus. Kamu bilang. Maksudmu apa ini? Hahaha. Lihat, kamu takut? Ya. Aduh, biar aku jelasin ya. Aduh, maksudnya kamu itu. Cari seorang ahli. Buat surat wasiat almarhum. Tiru tulisan tangannya. Itu sudah jelas, kan? Hanya dengan itu. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Hai. Bagaimana dengan wanita King Sue itu? Sekarang seluruh kota tahu bahwa kamu tidur dengannya. Tidur dengannya, lalu apa? Apakah kamu masih berharap aku akan menikahinya? Iya. Sekarang yang paling penting adalah wasiat dari tuan tua.
Tentang nyawa dan mati ayah tua. Mengerti belum, nak? Bicara. Kakak Ichen, kita semua sudah begitu. Kamu jangan sampai meninggalkan aku, ya? Jangan ganggu aku. Aduh. Tentang hal berikutnya. Lihatlah bagaimana penampilanmu. Kamu tahu apa yang aku maksud? Kamu tahu bagaimana cara bertindak? Ah. Ah, ada apa? Tenang saja, kan ada aku di sini. Tapi kakek bukan karena marah. Melainkan keracunan. Keracunan apa? Ini adalah racun kronis. Saat pertama kali terpapar, akan menjadi mengantuk. Kemudian perlahan-lahan menyerang organ dalam. Akan membuat orang mati dalam tidur mereka. Tidak heran kakek belakangan ini selalu sulit bangun. Bahkan tidak sempat mengurus perusahaan. Tenang saja, aku sudah mengeluarkan racun dari kakek. Tapi untuk benar-benar menghilangkan racun dalam tubuhnya, masih perlu waktu. Memiliki kamu sebagai istriku adalah kehormatan bagi keluarga Ji. SHH. Kak Ichen, kenapa kamu bisa meneleponku? Qian Sui. Kamu tidak ingin menikahiku. Aku beri kamu kesempatan lagi, asalkan kamu menyelesaikan. Qinran. Aku akan datang langsung untuk melamar. Waning, kamu kan suka Jian Li. Aku punya cara agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa caranya? Apakah benar harus melakukan ini? Kamu tidak bisa seperti ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jian Li akan menikahimu? Nah, Xie Waning, kamu harus berpikir dengan baik. Di malam hari, kakak, mulai sekarang kamu adalah milikku. Kalian. Oh. Bibi. Sialan, pakai bajumu yang benar dan keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada kakak Ji tadi malam. Selamat tinggal, sampai di tempat tidur. Wajahmu sangat besar. Bukan seperti itu. Ini karena kakak minum terlalu banyak. Lalu menganggap aku sebagai kekasih. Lalu kita. Maksudmu kita tidur bersama? Kak Ji, apa kamu sudah lupa tentang apa yang terjadi semalam? Ah. Kalau aku, sebagai seorang gadis, tidak mengalami sesuatu, bagaimana aku bisa membela kehormatan diriku sendiri? Ji Yanli. Kamu sangat mengecewakan aku. Ran. Tidak seperti itu, Kak Ye, jangan ambil nenekku.
Ran 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 ran. Ran ran. Kepala keluarga, wanita kecil ini punya dada dan pantat. Penampilannya juga luar biasa. Sepanjang hidupku, dagu dua ini belum pernah merasakan wanita yang begitu memuaskan. Bos besar aku juga belum pernah. Hehe, kalau begitu kita. Hehe. Kalian siapa? Kami? Kami adalah kakak laki-laki yang mencintaimu. Cantik, jangan berjuang lagi. Sebelum mati, biarkan kakak-kakak ini menikmati kebahagiaan manusia. Kamu sudah berharga. Berani menggerakkan aku? Kamu tahu siapa aku. Siapapun kamu, layani aku dengan baik. Mungkin aku bisa memberimu kemudahan. Hehehehe. Hahaha. Hahaha. Cantik, 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 tolong ampunin aku, cantik. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku? Haha, bilang. Kepala. Hati-hati. Ah, ye ya ye. Manajer. Apakah kamu baik-baik saja? Yang penting tidak apa-apa. Malam. Malam. Malam, malam. Malam. Tua tidak berhasil membunuh. Qin Qiansui tidak akan memberikan uang akhir padamu. Kami masih menunggu untuk mengambil uang dan pulang merayakan tahun baru. Ah. Siapa kamu? Orang yang akan membunuh kalian. Diam. Xinran dan Jianli sudah mati. Kamu bilang apa? Ranran sudah pergi karena marah. Kakek, aku mohon padamu. Biarkan aku menikahi kakak ayam. Kalau aku kembali ke keluarga Xie dalam kondisi seperti ini, orang tua pasti akan memukulku sampai mati. Apa ini? Chengge, tolong bantu aku memohon kepada kakek dan nenek. Aku benar-benar tidak sengaja. Tapi semuanya sudah terjadi. Tapi Gesegi mengambil tubuhku. Dia tidak bisa tidak bertanggung jawab, kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan malamnya? Malamnya dia sudah pergi mengejar Ranran selama beberapa hari. Tidak pulang ke rumah. Tidak pergi ke kantor juga. Oh, begitu ya. Itu memang benar. Akhir-akhir ini, urusan di kantor banyak sekali sampai tidak bisa menangani semuanya. Dan dia juga terlambat kembali ke kantor malam ini. Aku takut jika terus begini. Aduh, sudahlah. Urusan perusahaan sementara serahkan padamu. Kau atur saja sendiri. Nanti kita bicarakan lagi setelah Yanli kembali. Obat untuk Tuan. Ya, Tuan. Kau sibuk. Ayo sini. Apakah obat ini baik? Iya, memang benar.
Resep yang diberikan Nona memang sangat efektif. Semangat dan kesehatan kakek semakin baik setiap harinya. Oh, itu bagus. Kalau begitu minum lebih banyak. HMPH. Ayo, bawa ini kepada kakek. Hahaha. Dengar-dengar, kakek Ji sepertinya sudah tidak lama lagi memberikan warisan. Harus menyerahkan upacara kepada Ji Chen. Sebelumnya, bukankah kondisi Tuan Ji sudah membaik? Kenapa tiba-tiba saja? Siapa yang tahu? Beberapa hari ini Jian Li juga tidak ada di perusahaan, katanya. Kakak Yi Chen, kau berjanji untuk menikahiku. Kau harus menepati janjimu. Tenang saja, kamu sudah menyelesaikan Qinran dan Jian Li. Adalah pahlawan terbesar. Tunggu aku hari ini akan menjatuhkan Ji Corporation. Kamu akan menjadi pemilik wanita terbesar dari Ji Corporation, oke? Aduh. Aku rasa kali ini grup G akan berubah. Kurasa kalian semua sudah menerima kabar kemarin. Kalau begitu, aku singkat saja. Nenek sudah tidak banyak waktu lagi. Jian Li menghilang. Sekarang seluruh grup Ji hanya bisa bergantung padaku. Tepat kemarin malam, Kek Ji telah membuat wasiat. Mulai sekarang, aku, Ji Chen, akan mewarisi grup Ji. Menjadi presiden baru grup Ji. Masih terdiam, mau apa lagi? Belum pernah melihat presiden baru kita. Tidak mungkin, kakek selalu sangat menghargai Jian Lin. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu mewarisi grup Pengzi Ji Chen? Jian Lin hanyalah seorang sampah yang tidak berguna. Sekarang dia sudah menghilang. Saya dengar. Dia ditusuk sampai mati karena istri bodohnya itu. HMPH, kakek tidak menyerahkan perusahaan kepada Yi Chen. Apa? Tidak mungkin menyerahkannya kepada orang mati, kan? Saya ingat kakek pernah berkata, membuat wasiat harus adil. Lalu, dari mana wasiat yang kalian pegang itu? Apa? Apakah kamu ingin melihat tulisan almarhum? Kudengar kamu adalah ahli meniru tulisan. Saya punya dokumen di sini. Tolong buatkan wasiat berdasarkan dokumen ini. Tulis wasiatnya, ya. Haha, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini benar-benar catatan lama dari tuan tua. Ini adalah Jian Li dan istri bodohnya. Sudah lama mati konyol. Kalaupun tidak mati, dia tetap seorang sampah yang tidak manusiawi. Bahkan tidak bisa melahirkan penerus generasi berikutnya. Orang seperti itu layak menjadi penerus keluarga Ji kita. Benar. Jian Lin sudah meninggal. Mayatnya sudah dingin. Sekarang hanya kita, Yi Chen, yang bisa mewarisi grup Ji. Hingga saat ini, kalian masih belum menyatakan sikap. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa menjadi mayat. Aku bahkan tidak tahu aku telah berubah menjadi mayat. Kamu tidak mati, aku juga tidak mati. Kamu sangat kecewa, ya? Kamu benar-benar mengkhianatiku. Bukankah kamu bilang semuanya sudah selesai? Aku tidak, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. JCHN, jangan lagi berjuang sia-sia. Ahli waris janda kakek sudah diberikan padamu. Janda yang seharusnya kau ambil. Mereka datang juga tidak ada gunanya. Sepertinya begitu. Kalian kembali sekarang juga tidak ada gunanya. Sekarang 80% pemegang saham perusahaan ini adalah orang-orangku. Bahkan tanpa surat wasiat. Sekarang aku sudah menjadi pemilik baru grup Ji. JL, sejak kecil kau tidak pernah bisa mengalahkanku. Sekarang berlutut dan panggil. Bro, mungkin aku masih bisa memberi jalan keluar padamu. Kamu yakin? Maksudmu apa? Kalau tidak, tanya mereka saja. Siapa lagi yang mau mendukungmu sekarang? Sang Dong, Li Dong. Menerima uang tapi tidak melakukan tugas, kan? Sekelompok pengecut. Kalian sedang apa? Hanya dengan sebuah hadiah kenangan, kalian sudah takut begitu.
Kamu bawa apa? Surat wasiat kakek tua itu. Surat wasiat aku, tas tanganku. Tak perlu takut apa-apa. Ji Ichen. Tidak menangis sebelum melihat peti mati, kan? Ah, 2 tahun lalu, kamu mengutak-atik mobilku. Apakah kamu yang menyebabkan aku kecelakaan? Percobaan pembunuhan. Cukup untuk membuatmu mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Kamu lihat di mana? Tentu saja dari pemilik mawar berdarah. Qi Chen, kamu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah orang Ji. Ji Chen, kamu menyakiti sesama. Tunggu sebentar. Tuan tua, Tuan, dia. Dia hendak menjerat aku. Kamu harus membelaku. Kamu harus membelaku. Kamu makhluk celaka. Kamu pikir kakek tidak tahu apa yang kamu lakukan? Tuan tua, aku takut. Aku tidak mau lagi berpasangan dengan Jianli. Jianli kan tidak bisa melahirkan, bukan? Sejak anakku lahir. Aku harus mengorbankan anakku untuk dunia ini. Aku tidak akan merebutnya darinya. Jadi aku tidak akan merebutnya darinya. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Biarkan aku sendiri. Siapa bilang tidak bisa melahirkan? Itu hanya untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Beberapa penyamaran belaka. Ternyata orang ini cukup polos ya. Mulai hari ini, Ji Chen tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Ji kami. Ah. Kakak tidak ada hubungannya dengan saya. Dia yang mengancam saya untuk melakukan ini. Adik perempuanku yang baik. Tentang kamu menyewa pembunuh untuk membunuhku itu. Nanti aku akan menghitungnya denganmu perlahan. Kamu tahu itu dari mana? Tentu saja. Sebelum mereka mati. Kau sudah tahu. Tahu apa? Tahu bahwa kau adalah orang mawar berdarah. Atau tahu bahwa kau menikahiku untuk mencari Zero Su. Nona Ji. Kau belum berniat menjelaskan identitas aslimu. Murah. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi tolong percayalah padaku. Saya tidak akan pernah menyakitimu. Jadi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya bisa merasa tenang. Ran, kita adalah suami istri. Saya rasa saya berhak agar kamu jujur padaku. Siapa sebenarnya kamu? Mawar berdarah. Memang benar. Alasan saya menikah denganmu. Benar-benar untuk Ziloshu. Sejak ibu saya meninggal. Meskipun saya telah menggantikan posisinya, tetapi selama Ziloshu belum ditemukan, hati orang-orang mawar berdarah tidak akan bersatu. Baiklah, saya hanya akan bertanya satu pertanyaan. Jika kamu mendapatkan Ziloshu, apakah kamu akan meninggalkanku? Aku bersedia. Kamu menyakitiku. Ingin batu sihir ungu, kan? Aku bisa memberimu. Aku hanya punya satu permintaan. Apa? Jangan tinggalkan aku. Mama, kita semua salah paham. Qinran bukan orang bodoh. Dia masih memiliki identitas yang tidak sembarangan. Sekarang Ji Chen sudah di penjara. Dia tidak akan melepaskan kita. Lalu, siapa kamu? Itu yang dia katakan langsung padaku. Dia pura-pura bodoh selama di penjara kali ini. Setelah bibi ketiga pulang, dia langsung menikahiin. Ini pasti ada konspirasi. Kamu siapa? Datang untuk membantumu. Di sapu tangan ada obat kulit. Kamu mau aku menggunakannya untuk membunuh Qinran? Tidak. Orang ini terlalu sulit untuk dibunuh. Siapa yang menyuruhmu menyerang Qinran? Bukankah keluarga Xie masih punya satu sampah? Hapus Xie Wanying dan jatuhkan tuduhan kepada Qinran. Aku ingin dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Kenapa kamu mau membantu kami? Karena Qinran. Ah, aku rasa. Aku akan tetap di sisimu. Tidak kemana-mana. Mutiara Ametist.
Karena sudah mendapatkan mutiara ametis. Mau kabur bagaimana sekarang? Tidak. Aku. Sebetulnya aku sedang berpikir. Maukah kamu tahu? Tentu saja, setelah semua ini, apakah kamu tidak merasa aku bodoh pada awalnya? Mungkin kamu merasa begitu. Setidaknya dari awal. Aku sudah menunjukkan hal yang tidak biasa. Apa? Aku tidak ingat itu. Kamu tentu saja tidak ingat. Setelah semua, saat itu kamu hanya memikirkan Ziluozu. Bahkan bilang ingin memberiku anak monyet, kan? Tidak bisa tidak menggelikan. Saya pergi memasak untukmu. Kapten, Anda telah memberikan zamrud kepada Nyonya. Itu adalah nyawa Anda. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Ah, siapkan urusan terakhir, ya dokter. Tolong selamatkan cucu saya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, tolong selamatkan cucu saya. Cucu. Siapa yang akan menyelamatkanku? Kebanyakan anak masih bisa diselamatkan. Barang ini. Tidak boleh membiarkannya meninggalkan tubuh anak. Kakek nenek sudah bangun, sudah bangun. Anak masih bisa diselamatkan. Tidak bisa, aku harus pergi mencari Nyonya. Rang-Rang berkata. Kembalilah dan bangun di sisiku. Jiang Xiao, Jiang Xiao. Akhirnya kau kembali, bos. Jika terus ditunda, ikan busuk dan udang busuk di selatan pasti akan memberontak. Meyakinkan pangeran itu sangat penting. Nyonya, tolong selamatkan Jiang Xiao. Maksudmu adalah, hanya dengan Ziluozu yang selalu bersamanya dia bisa selamat. Benar. Kuharap kau selamatkan Jiang Xiao. Bos, kita tidak bisa menunggu lagi. Jika terus begini, mawar berdarah akan kacau. Mari pulang dulu. Pilih. Kau sudah datang. Diri sendiri. Ran-Ran, mawar berdarah lebih penting bagiku. Aku baik-baik saja. Apa yang lebih penting dari mawar berdarah? Di hatiku, kau yang paling penting. Sebenarnya selama kamu di sisiku, Ziluozu tidak akan hilang. Kakak, aku dengar kamu sakit. Apa sebenarnya yang terjadi? Yutong. Ayo pergi, di sini tidak nyaman. Kak Xie, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini padaku? Aku sudah menyerahkan kesucian diriku padamu. Dan ayahku sudah setuju kita bersama. Asalkan kamu bercerai dengan Shinran, Xie Wanning. Apakah kamu masih mau menyangkal? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kamu yang paling tahu dalam hati. Tentu saja orang yang paling aku cintai. Tidak layak dibandingkan denganku. Ayo. Ayo, Kak Ji, Kak Ji. Aduh, Kak Ji. Apa yang kamu katakan? Kak Ji. Suaranya sangat indah. Kak Yanli, aku sangat mencintaimu. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini demi orang itu. Wanning, jangan menangis lagi. Qian Sun. Kamu tetap yang terbaik untukku. Xiao Sui. Kamu. Kerja bagus. Qian Sui, kamu yang terbaik untukku. Kerja bagus. Di sapu tangan ada racun. Kamu ingin aku menggunakannya untuk membunuh Qinran? Tidak, tidak. Orang rendahan ini terlalu sulit untuk dibunuh. Siapa yang menyuruhmu menyerang Qinran? Bukankah masih ada sampah dari keluarga Xie?
Hapus Xie Wanning dan tuduhkan pada Qinran. Aku ingin dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Mengapa kamu mau membantu kami? Karena Qinran. Qian Sun, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Wanning. Hanya bisa mengorbankanmu. Tolong, apapun yang kamu mau, aku bisa setujui. Asalkan kamu melepaskanku. Maafkan aku, Wanning. Ah. Kali ini, Xie Wanning benar-benar putus asa padamu. Apa kamu tidak takut Xie Si akan menyusahkanmu? Bagaimanapun juga, keluarga Xie baru saja stabil. Xie Wanning tidak punya otak seperti itu. Kamu begitu mengenal sahabat masa kecilmu. Aku dan dia bukan sahabat masa kecil. Kami hanya saling mengenal dan bertemu beberapa kali saat kecil. Kalau kali ini keluarga Xie turun tangan. Itu kan bagus. Aku bisa hidup enak. Tidak, itu tidak baik, King. Di mana Nona Qin? Kamu pasti Nona Qin, kan? Kami polisi. Saya curiga kamu terkait dengan sebuah kasus pembunuhan. Ini bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Petugas, apakah ada sesuatu di sini? Bapak polisi, pasti ada kesalahpahaman. Ranran pasti tidak mau bekerja sama dengan penyelidikan, kan? Ranran tidak mungkin. Xie Anli. Akhirnya, masalah ini harus diselesaikan. Saya akan pergi bersama kalian. Ranran, saya pasti akan menemukan buktinya. Saya akan mengungkapkannya. Cepatlah. Saya sudah bilang kematian Xie Wanning tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kalian tidak melepaskannya, saya akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Nona Qin, kecurigaanmu belum terhapus. Tapi saya melihat sikapmu yang sangat keras. Maka malam ini, maaf kamu harus tinggal di kantor polisi semalam. Ranran pasti tidak mungkin membunuh orang. Dia bukan orang seperti itu. Jelas ada orang yang sengaja merancang untuk menjebak Ranran. Takutnya sekarang Ranran tidak terlalu nyaman di kantor polisi. Juga tidak mudah baginya. Kamu cari orang untuk mengawasi di dalam. Pastikan keamanan Nyonya. Ini adalah prioritas utama. Apa rencanamu? Apakah perlu saya pergi ke keluarga Xie untuk bernegosiasi? Sekarang keluarga Xie yakin bahwa Ranran membunuh Xie Wanning. Sekarang tidak pergi untuk menambah masalah saja sudah dianggap baik. Mengapa Qin Qiansui bisa muncul di gudang? Kemana Qiansui pergi? Kenapa sudah begitu banyak hari tidak kembali? Mungkin dia pergi berlibur untuk menenangkan pikiran. Apakah benar-benar pergi untuk menenangkan pikiran? Ji Xiao, mengapa kamu datang? Di mana Qin Qiansui? Jiang Xiao, Anda mencari Qiansui untuk apa? Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Qi Xiao, meskipun Xie Wanning pingsan, lalu apa? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Qiansui yang membuatnya pingsan? Lalu mendorongnya jatuh dan mati. Saya tidak mengatakan bahwa dia membuat Xie Wanning pingsan dan membunuhnya. Saya hanya menebak. Saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Sebelum Xie Wanning meninggal, dia mengirimkan email yang dijadwalkan kepada saya. Tuan Liu. Dia menjelaskan dengan jelas siapa yang membakar. Apakah kalian perlu saya menyerahkannya kepada polisi? Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak mengerti? Baiklah, lupakan saja. Ya, saya akan memberitahu kalian lagi. Di Haicheng, tidak ada orang yang tidak bisa ditemukan oleh keluarga Ji. Kalian pikir dengan menyembunyikan Qin Qiansui, saya tidak akan bisa menemukannya. Ini sebenarnya terjadi apa? Kian. Tidak baik, Bu. Bukankah aku bilang jangan sembarangan datang mencariku? Kamu ngapain sih? Ah, Ji Yanli sudah tahu bahwa kamu yang menyerang Xie Wanning. Dan dia juga punya bukti. Apa dia bilang bukti apa? Dia bilang, sebelum meninggal, Xie Wanning mengirimkan sebuah email kepadanya. Tidak mungkin ponsel Xie Wanning ada di tangan saya. Kamu tertipu. Kita harus segera pergi. Nona Qin, kamu mau kemana? Datangnya cukup cepat. Tapi tidak akan ada gunanya meskipun lebih cepat. Jin Zhen, pelacur itu, di penjara, sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Apa maksudnya? Kapten, penjara ada masalah. Keluarga Xie sudah menyusup ke dalam penjara. Istrinya mungkin sekarang. Bodoh, menyerahkan mereka ke polisi adalah sampah. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri.
Kamu masuk buat apa? Bos, aku tanya kamu, apa maksudnya? Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas? Kau perempuan jalang. Kau berani memukulku. Kenapa? Ingin berkelahi denganku. Panaskan. Panaskan. Ran. Tidak apa-apa kan? Luka di mana? Orang di sini sangat galak. Aku takut tidak ada masalah. Baiklah. Mari kita pulang. Kau ini wanita, kenapa berpura-pura kasihan? Yang terluka jelas dia. Kalian bertiga tunggu saja untuk dihukum. Pemimpin. Lainnya di mana? Yang lain seharusnya juga menjalankan tugas mereka. Oh iya, pemimpin. Di mana Ziluozu? Cepat keluarkan. Ternyata, orang yang selalu membantu Qin Qiansui dari belakang adalah kamu. Anfeng, aku tidak pernah menyangka kamu akan mengkhianatiku. Apa yang kamu katakan? Kalau bukan karena ibumu adalah pemimpin Blood Rose, aku tidak akan tunduk padamu. HMPH, cepat serahkan Ziluozu. Ziluozu bukan hanya peninggalan ibuku. Lebih dari itu, dia bisa memerintahkan seluruh mawar berdarah. Haha, kamu pikir aku akan memberikannya padamu? Sekarang, terserah kamu mau atau tidak. Dengan senang hati aku beritahu kamu. Kamu pikir kalian sekarang bisa keluar dari sini? Takut. Apa yang harus aku takutkan saat aku ada di sini? Haha, masih sempat bercinta dan bersenang-senang. Saudara-saudara, bunuh kedua orang ini. Kita bersama-sama membagi mawar berdarah. Hahaha, ayo. Aku mau lihat siapa yang berani maju terhadapnya. Aning, kenapa kamu masih membantunya? Asalkan kamu dan aku mendapatkan mutiara ungu. Kamu dan aku sama-sama pemilik mawar berdarah. Mutiara ungu adalah warisan dari ibuku. Benar? Tapi kamu benar-benar percaya bahwa mawar berdarah yang didirikan ibuku sendiri hanya akan dipimpin oleh satu mutiara. Kurangi omong kosong, cepat ambil. Baiklah. Hahaha, berikan padaku. Cepat, hahaha. Tuntas sampai akar. Apa ini ajaranmu? Ibu. Orang-orang yang telah menyakitimu sudah membayar harga. Pengkhianatan yang tersembunyi dalam mawar berdarah juga sudah dihapus. Tenanglah sekarang. Bibi. Tenang saja. Kedepannya saya akan merawat Ranran dengan baik. Saya tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun. Ranran, cepat selamatkan ayah. Kamu, tolong bantu saya 1 juta. Hanya 1 juta, bisa. Terima kasih. Saat itu kamu membiarkan Xie Xiuyu dan Qin Qiansui masuk. Dan dengan semena-mena menganiaya saya dan ibu saya. Harusnya sudah tahu akan hari ini. Hati ini terasa sakit. Ini balasan dari perbuatannya. Lihatlah. Ini akibat tidak baik terhadap istri. Hati-hati ya. Sudah pergi. Pulanglah ke rumah, baik.